anak hebat, apa kabarnya? Lama tidak berjumpa ya, karena sudah 1 minggu. Anak-anak semuanya sudah menyelesaikan ujian dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berikutnya. Terima kasih buat anak-anak hebat yang sudah menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mau menyembah Tuhan dulu bersama-sama. Kita siapkan hati kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh kembali belajar tentang Tuhan lewat pelajaran agama. Tuhan memberkati kami dengan hikmat kepintaran daripada Tuhan. Sebelum kami belajar, kami memuji dan menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kau mengurapi semua anak-anak yang di rumah, hikmat-Mu turun bagi mereka. Biar roh takut akan Tuhan turun bagi anak-anak yang di rumah. Diberkatilah kesehatan mereka, diberkati pertumbuhan mereka, diberkati orang tua mereka dan saudara-saudara mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang kita buka pelajaran kita hari ini. Ada di halaman 95, bab yang ke-12, yaitu belajar dari tokoh Alkitab. Lewat pembelajaran ini anak-anak akan belajar tentang siapa sih tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi kita, khususnya dalam pembelajaran hari ini. Kenapa kita harus mempelajari mereka? Kita harus tahu latar belakang tokoh-tokoh Alkitab ini. Teladan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Tentunya pelajaran hari ini masih ada kaitan dan hubungannya dengan pelajaran sebelumnya, yaitu rukun dan damai di lingkungan. Sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun, kerukunan dari tokoh-tokoh Alkitab. Sekarang kita buka bukunya. Nih, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah anak-anak semua di rumah punya sahabat dekat? Tentunya kalian punya sahabat kan? Tentu kamu tidak selalu bermain dengannya. Kamu tentu pernah bertengkar. Seorang sahabat itu perjalanannya pasti nggak enak-enak aja. Tapi kadang-kadang ada waktunya kalian bertengkar dengan sahabat kalian. Tapi setelah bertengkar, baikan lagi. Jadi hari ini kita akan belajar. Ternyata bukan anak-anak aja yang pernah bertengkar dengan sahabatnya. Tapi ada juga tokoh Alkitab yang mengalami pengalaman yang sama. Mereka siapa? Namanya adalah Esau dan Yakub. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yang pertama, yaitu Esau dan Yakub. Kejadian 27, 30 dan 33. Nanti anak-anak bisa baca di rumah kalau penasaran dengan ceritanya nih. Jadi ceritanya si Esau dan si Yakub ini adalah saudara kembar. Mereka kembar tapi tidak serupa. Namanya Esau lebih lahir pertama, lahir lebih dahulu.
baru kemudian Yakub. Jadi abangnya namanya Esau, Yakub itu adalah adiknya. Walaupun mereka kembar, sama lahirnya, tanggal lahirnya sama, tapi tetap ada abang dan ada adik. Siapa yang luar lahir? Yang luar lahir adalah Esau. Berarti Esau adalah abangnya, Yakub adalah adiknya. Bedanya tubuhnya si Esau berbulu. Abangnya tadi badannya berbulu. Sedangkan si Yakub tidak. Badannya si Yakub itu enggak berbulu. Coba cek tangan kalian, ada bulunya enggak? Ada pasti ya, halus-halus. Tapi si Esau ini bulunya itu yang bulunya benar-benar lebat, agak banyak kelihatan. Sementara si Esau si Yakub mulus, nggak ada bulu. Jadi gampang membedakan mereka. Jadi kalau kalian pernah lihat ada saudara kembar, gimana yang bedainnya? Atau kalian punya saudara kembar di rumah, pasti kalian tahu apa perbedaannya. Demikian juga Esau sama Yakub ini, mereka punya perbedaan sekalipun mereka kembar. Bedanya adalah Esau badannya berbulu, Yakub tidak berbulu. Diingat-ingat ya perbedaannya. Esau suka tinggal di padang belantara atau di padang dan berburu di padang hutan. Dia suka berburu. Jadi kesukaannya juga beda. Esau yang berbulu badannya, dia suka tinggal di padang atau di hutan, dia suka berburu. Sedangkan si Yakub lebih senang tinggal di kemah. Yakub lebih suka di kemah. Ngapain dia di kemah? Karena dia dekat sama mamanya. Dia suka memasak, dia pintar memasak. Yang pertama tadi Esau suka berburu. Dia laki banget, suka ke hutan ya. Sedangkan si Yakub suka memasak. Karena dia suka dekat sama mamanya, dia gak suka berburu. Jadi mereka berbeda. Ingat-ingat perbedaannya tadi. Ayah mereka Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging. Jadi papanya sangat sayang sama si Esau karena papanya suka makan daging buruan. Esau suka pulang bawa daging buruan. Jadi papanya senang dan sayang sama si Esau karena suka bawa daging hasil buruannya dan diberikan kepada ayahnya. Sebaliknya, ibu mereka yaitu si Ribka lebih sayang kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub lebih suka ada di kemah, suka bantuin mamanya masak di dapur. Nggak heran kalau Yakub suka memasak, suka bantu mamanya. Tapi suatu hari ketika telah tua dan tidak lagi dapat melihat, Ishak bermaksud memberkati Esau anaknya. Karena Esau anak pertama, anak sulungnya, dia harus melepaskan berkat sebelum dia meninggal karena udah tua. Jadi dia bilang gini sama si Esau. Dia panggil si Esau, Esau, papa kan udah tua, kata gitu. Papa mau memberkati kamu. Kamu nanti pergi ke hutan berburu, masak buat papa ya. Nanti hasil buruannya bawa ke papa setelah dimasak. Jadi si Esau-nya bilang, oke papa, aku akan pergi berburu dan memasak makanan yang terbaik buat papa. Katanya sama papanya, kata si Esau. Ternyata si Ribka mendengar. Ribka itu ibunya si Esau, dia mendengar. Ibunya ini kan tadi sayangnya sama Yakub, dia dengar pembicaraan mereka. Oh, ternyata papanya suruh Esau berburu, papanya mau melepaskan berkat, papanya mau doain anaknya. Oh, oke. Jadi si mamanya ini mendengar pembicaraan itu, dia cari si Yakub. Dia mencari Yakub, sinilah. Kenapa mama? Sinilah. Tadi mama dengar apa kamu akan melepaskan berkat sama abangmu. Abang kamu disuruh ke hutan untuk cari hewan untuk diburu dan dibawa pulang dan dimasak, dikasih ke papamu, lalu papamu akan berdoa. Jadi gimana mama? Mama mau berkat itu jatuhnya ke kamu, kata si Yakub. Jadi mamanya mencari cara agar Yakub menerima berkat itu. Mamanya pengen Yakub yang diberkati, bukan Esau. Maka sewaktu Esau sedang berburu, Esau udah pergi naik kuda, guruk, pergi ke hutan ya, cari mangsa. Ribka diam-diam memasak makanan kesukaannya Ishak, suaminya ya, papanya si Esau tadi, dimasak. Kemudian ia mengenakan jubah yang berbulu kepada Yakub. Yakubnya tadi nggak tahu apa-apa. Mamanya udah selesai masak, jubah yang berbulu milik abangnya, milik si Esau tadi dikasih kepada Yakub, dipakai. Untuk apa ya? Yakub menghidangkan makanan kesukaan Ishak. Mamanya bilang ini, Yakub, kamu pakai jaket yang berbulu ini.
supaya kamu nanti dikirainnya si Esau, karena berbulu kan, tandanya tadi berbulu. Bawa makanan ini supaya kamu diberkati ayahmu. Jadi dia menyamar, penyamarannya berhasil. Ishak tidak tahu kalau Yakub yang datang menghadapnya, bukan Esau. Kemudian Ishak memberkati Yakub yang tadinya dia pikir itu adalah abangnya. Dilepaskanlah doa sampai papanya, dalam Alkitab diceritakan papanya pegang ininya, badannya Esau. Kamu Yakub atau Esau sih? Terus dia jawab, aku Esau papa. Padahal dia adalah Yakub. Dilihat ya, oh kalau suaranya Yakub, tapi kalau badannya Esau. Papanya mulai curiga gitu. Tapi demikianlah, papanya tadi penasaran, tapi Yakub berhasil menipu papanya sampai akhirnya Yakub mendapatkan berkat yang harusnya miliknya Esau, akhirnya menjadi miliknya Yakub. Rencana mamanya yaitu Ribka berhasil. Yakub mendapatkan berkat anak sulung, yaitu berkat anak pertama. Padahal Yakub adalah anak bungsu. Kan gak mungkin, padahal harusnya yang dapat berkat anak sulung itu adalah Esau, tapi dicuri sama si Yakub berkatnya. Tiba-tiba si Esau setelah berkatnya diterimanya, dia keluar dari tenda, papanya udah kenyang kan, udah tidur. Yakub keluar dan pergi sama mamanya. Tiba-tiba suara kuda terdengar, jurjuk. Pulanglah si Esau dari berburu. Esau dengan sigap, dengan cepat dia potong buruannya, dia masak enak. Hasil buruannya lalu membawanya kepada papanya, dan ia membawanya kepada papanya Ishak. Masakannya agar Ishak memberkatinya. Saat itulah Ishak sadar, papanya itu sadar bahwa Yakub telah menipunya. Namun berkat itu tidak dapat diambil lagi. Kan Tuhan udah berkati tuh, udah dikasih berkatnya sama si Yakub. Nggak bisa ditarik papanya lagi. Kenapa? Karena sudah diterima sama Yakub. Akhirnya Esau menangis dan marah karena papanya bilang, loh tadi kan bukannya kamu udah datang, karena papanya kan buta. Si Ishaknya kan udah rabun, nggak bisa lihat lagi. Loh tadi kan kamu udah datang Ishak, udah kasih makan papa udah kenyang katanya kan. Langsunglah dia, bukan papa, aku baru datang katanya. Terus yang tadi ku berkati siapa? Ternyata Yakub. Papanya sadar, ternyata Yakub sudah menipunya. Berkat itu sudah turun kepada si Yakub. Esau menangis dan marah. Tidak bisa seperti ini. Dia marah, dia ingin membunuh Yakub adiknya karena sudah ditipu. Ribka dan Ishak mengizinkan Yakub melarikan diri ke Mesopotamia karena Ribka dan Ishak tahu Yakub marah karena mau dibunuh. Akhirnya Yakub disuruh pergi ke rumah omnya, ke rumah pamannya. Kamu pergi jauh, nanti dibunuh. Itu ya. Kecurangan dan perilaku tidak adil menyebabkan kerukunan di antara anggota keluarga berganti dengan permusuhan. Tadinya mereka rukun, tapi karena ada masalah yang tidak diselesaikan, terjadilah pertengkaran. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak ada kerukunan lagi di dalam keluarga. Permusuhan yang ada, pertengkaran. Akhirnya Yakub kabur, sementara Esau marah dan pengen cari dia dan pengen bunuh dia karena dia sudah menipu dan mengambil haknya sebagai anak sulung. Tapi Yakub pergi ke tempat pamannya dan akhirnya mereka berpisah ya. Yakub pergi mengembara, Esau tinggal bersama orang tuanya. Setelah bertahun-tahun meninggalkan orang tua mereka, Yakub itu rindu, pengen pulang karena rindu sama papa mama. Tapi ia takut bertemu dengan Esau abangnya. Dia masih ingat kalau Esau itu benci sama dia dan pengen membunuh dia. Karena itu dia mengurungkan niatnya untuk pergi. Jadi dia menyuruh utusannya, menyuruh pembantunya, pengawalnya untuk pergi dulu pulang, coba cek apakah keadaan di sana itu aman, katanya untuk dia pulang. Meskipun Esau bersedia bertemu, Esau bilang nggak apa-apa, aku udah nggak ini lagi kok, udah nggak marah lagi, kata Esau dibilang sama ajudannya. Yakub masih takut sehingga dia berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nanti ayatnya ada di Kejadian 32 ayat 11.
Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, katanya, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya Tuhan. Jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia tahu dia salah. Dia takut karena dia sudah membohongi abangnya dan sudah mencuri, mengambil apa yang menjadi hak abangnya. Itu yang membuat dia takut. Jadi pada hari yang ditentukan mereka bertemu, jadi mereka berjanjian, mereka janjian ketemu. Waktu ketemu itu bayangkan betapa takutnya Yakub, takut dibunuh. Tapi dia bilang, oke lah kalau abangku pengen membunuh aku, terserahlah, yang penting aku pengen bertemu gitu ya. Pada waktu mereka janjian, waktunya ketemu, mereka bertemu dan akhirnya saling melepas rindu. Yang ditakutkan Yakub tidak terjadi, mereka malah nangis dan berpelukan. Mereka nangis dan berpelukan, saling melepas rindu dan saling mengampuni. Mereka berjanji untuk hidup damai, untuk hidup rukun. Dan setelah itu mereka tinggal di wilayah yang berlainan. Yakub mempunyai keturunan yang banyak, yaitu bangsa Israel. Sedangkan Esau mempunyai keturunan yang kuat dan besar, yaitu Edom di pegunungan Seir, karena dia suka berburu. Jadi dia ada di padang, ada di pegunungan. Sedangkan si Yakub, dialah yang memimpin bangsa Israel. Dia yang mempunyai keturunan yang banyak, yaitu bangsa Israel adalah keturunannya. Jadi hari ini kita belajar lewat cerita Esau dan Yakub, ternyata kerukunan itu penting dalam keluarga. Esau dan Yakub juga ternyata pernah bertengkar dalam keluarga, tapi mereka memilih untuk hidup rukun. Mereka baikan, saling mengaku kesalahan dan saling memaafkan. Sorry ya Yakub, sorry ya Esau, aku salah bang. Mereka saling minta maaf dan kembali dipulihkan Tuhan. Dan keluarga mereka kembali hidup rukun. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah keluargamu pernah bertengkar? Mama papa pernah bertengkar? Kamu abang adik pernah bertengkar? Pasti pernah. Tapi pernah nggak papa memilih untuk meninggalkan kalian? Enggak kan? Pernah nggak mama memilih meninggalkan kalian? Enggak. Mereka tetap hidup rukun walaupun pernah berantem, tapi tetap kembali akur lagi gitu. Jadi pilihannya ada di dalam keluarga. Hari ini kita belajar untuk hidup rukun dari keluarganya Esau dan Yakub. Jadi keluarga hidup rukun itu harus diusahakan oleh satu keluarga. Nah, sekarang tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua itu ada Daud dan Mephiboset. Kita tahu cerita Daud ya. Daud bersahabat dengan Yonatan. Mephiboset ini anaknya si Yonatan. Jadi ini kisah kerukunan persahabatan. Kalau tadi kerukunan dalam keluarga, kisah Daud dan Mephiboset ini kerukunan dalam persahabatan. Jadi Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan punya anak namanya Mephiboset. Saat masih muda, Daud bersahabat dengan anak Raja Saul. Anak Raja Saul itu namanya Yonatan. Biasanya anak raja akan berteman dengan anak raja, tetapi Yonatan bersahabat dengan Daud, walaupun Daud adalah seorang gembala domba. Jadi Yonatan itu sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya semuanya dikasih kepada Daud. Yonatan memberitahu Daud tentang Raja Saul ketika pengen dibunuh. Jadi ada banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud. Selain dia memberikan jubahnya, dia menunjukkan rasa sayangnya dengan memberitahukan niat papanya yang ingin membunuh Daud. Dan akhirnya digagalkan. Akhirnya Daud pergi dan menyelamatkan dirinya. Daud dan Yonatan menjadi sahabat sejati. Ketika Raja Saul dan Yonatan mati, Daud meratapi mereka. Jadi ceritanya Raja Saul dan Yonatan akhirnya mati, tapi Raja Daud masih hidup. Ketika Daud menjadi raja menggantikan Saul, Daud tetap mengingat perjanjiannya dengan Yonatan. Dia tetap ingat kebaikan Yonatan, dia tetap ingat persahabatannya dengan Yonatan. Jadi waktu dia memerintah, waktu dia menjadi raja menggantikan Saul, Daud ingat bahwa si Yonatan itu punya anak. Yonatan punya anak laki-laki yang cacat. Namanya siapa tadi? Mephiboset. Ya, Mephiboset.
Daud menyuruh orang menjemput dan membawa Mephiboset kepada Daud. Jadi Daud menyuruh ajudannya, ajudan tolong cari ya keturunannya si Yonatan. Cari, bawa ke sini katanya. Jadi kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenek moyang nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Tuh tertulis di 2 Samuel 9 ayat 7. Jadi Daud menyuruh dan akhirnya Mephibosetnya ketemu. Waktu Mephibosetnya ketemu, firman Tuhan bilang apa? Daud bilang kepada Mephiboset, jangan takut, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. Aku akan memperlakukan kau dengan baik. Kenapa? Karena Mephiboset itu cacat. Ya, sejak saat itu Mephiboset tinggal di istana. Dia diperlakukan seperti raja. Setiap hari ia akan makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud memperlakukannya sebagai anak raja. Mereka hidup rukun setiap hari. Jadi dari cerita Daud dan Mephiboset kita belajar tentang kerukunan. Jadi Daud mengingat kebaikan orang tuanya si Yonatan. Orang tuanya yaitu Yonatan. Orang tuanya siapa? Orang tuanya si Mephiboset ini. Sekalipun dia cacat, dimanapun dia berada, hidup susah dipanggil. Orang tuamu dulu baik sama aku. Aku akan memperlakukan kamu dengan baik di istana ini. Aku akan merawat kamu. Katanya seperti itu kan. Kamu akan sehidangan dengan aku. Makan sama-sama dengan raja. Jadi dia memperlakukan Mephiboset dengan baik. Ini namanya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur oleh si Yonatan itu diterima anaknya oleh si Mephiboset. Jadi kalian juga demikian. Kalian harus terus berbuat baik kepada orang lain. Jangan pandang bulu. Suatu saat nanti keturunan kalian akan menerimanya. Seperti yang berkat Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan. Anak cucu kalian tidak akan meminta-minta. Jadi Daud juga mengusahakan kerukunan di dalam persahabatannya. Sampai keturunannya pun dicari. Ya, supaya tetap hidup rukun. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa sih masalah dalam keluargamu yang gak bisa diselesaikan Tuhan? Yang penting kalian punya kerendahan hati untuk minta maaf. Ya, hari ini kita sudah belajar dari tokoh kisah tentang Esau dan Yakub. Ceritanya tadi udah Teacher Melda ceritakan. Terus yang kedua tentang Daud dan Mephiboset. Ya. Itulah cerita yang bisa dibagikan hari ini. Kita ada belajar banyak tentang mereka. Biarlah apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam hidup kita. Jadilah anak-anak pembawa hidup kerukunan dimanapun kalian berada. Rukunlah dalam keluarga. Rukunlah dalam persahabatan kalian. Amin. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Minggu depan kita akan lanjutkan kisah tokoh berikutnya. Siapa ya? Tentang Barnabas dan Saul dan ada yang lainnya. Penasaran kan? Saksikan minggu depan lagi pembelajarannya. Untuk tugasnya, anak-anak Teacher Melda kasih tugas karena Teacher sudah ceritakan kisahnya dan kalian supaya baca-baca lagi kisahnya tentang Esau dan Yakub. Tugasnya gampang. Teacher mau kalian ceritakan kembali kisah perjalanan hidup Esau dan Yakub seperti yang Teacher Melda jelaskan tadi ya. Kalian baca, nanti kalian jelaskan lagi Esau itu siapa, Yakub itu siapa, terus apa yang terjadi dengan mereka. Kalian ceritakan kisahnya lewat video singkat ya. Jadi kalian kayak belajar jadi teacher. Biar berani ya, gak apa-apa. Nanti kalian dalam video itu ceritakan shalom. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Esau dan Yakub. Dari apa yang saya pelajari. Jadi ceritanya adalah Esau dan Yakub itu saudara kembar. Mereka berbeda, ada perbedaannya. Bedanya Esau itu begini, Yakub itu begini. Terus Esau itu sukanya begini, Yakub itu begini. Esau itu disayang papanya, Yakub disayang mamanya. Terus ceritanya waktu itu, nanti kalian ceritakan ya. Ceritakan singkat aja supaya nempel di sini kisah tentang Esau dan Yakub ini. Bisa ya sayang? Satu cerita tokoh ini aja. Tugasnya gampang. Lewat video singkat ya. Oke, terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar. Kami bersyukur buat pengetahuan yang Tuhan berikan
Kami belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, tentang kerukunan Esau dan Yakub, Daud dan Mephiboset. Biar Tuhan mengurapi dan memberkati kami ya Tuhan. Berkati semua anak-anak yang ada di rumah, biar mereka boleh mendapat sesuatu lewat pembelajaran hari ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Tugas mereka biar mereka bisa melakukannya. Tolong mereka ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.